Mas Anang, sebelum kita bicara soal program, kok bisa-bisanya Mas Anang pilih Kabupaten Bogor sebagai salah satu dapil 5 yang cukup angker juga nih? Kalau bicara kelebihannya udah pasti ngomong banyaknya penduduk 7 juta oke. itu udah luar biasa. Hmm, Terus bicara keindahan alam juga luar biasa. oke. Ngomong alamnya diolah seperti apa pun juga luar biasa. Itu satu. UMKM Bogor hidup, tapi kalau nyewa artis Jakarta mahal banget. Itu simpel tuh, itu simpel. Kemarin aku bikin program. Oke. Ya udah. Sekarang gue di Bogor, gue punya niatan, yuk yang cespleng dulu deh, gue bisa bantu kalian. Apa Cespleng tuh. Apa tuh yang cespleng? Barang lu mana, gue promosiin. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Talk bersama saya Widhi Hanaldi. Tribuners, pemilu 2024 semakin dekat, para caleg dan capres mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari para warga. Berbagai program dan janji disiapkan untuk menarik minat para pemilih. Begitu juga yang dilakukan oleh Anang Hermansyah, caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yes. Nah, musisi yang satu ini maju sebagai caleg dari Dapil 5 Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Seperti apa kiat yang akan dilakukan oleh Anang Hermansyah untuk mencuri hati warganya? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Anang Hermansyah. Halo teman-teman, Terima kasih Mas Anang. Terima kasih Sehat, Mas? waktunya. Alhamdulillah. Berat badan masih stabil? Berat badan hari ini ya Sudah kadang mulai naik turun ya. Kadang naik turun. Naik turun. Tergantung situasi Tapi ya. malah kepingin turun emang. Ingin turun ya. Berarti Umur segini 54 tahun, aku harus jaga makan, aku harus olahraga. Harus. Tapi artinya dengan keliling Kabupaten Bogor juga bisa berkurang lah. Kabupaten terbesar di Indonesia. Iya. 40 kecamatan. 40 kecamatan sekitar hampir 400. Yap. 300 lebih lah ya Iya. desa ya. Iya, desanya banyak banget. Betul. Mas Anang, sebelum kita bicara soal program, kok bisa-bisanya Mas Anang pilih Kabupaten Bogor sebagai salah satu dapil 5 yang cukup angker juga nih? Ya, Gimana Mas? satu pasti pertimbangannya adalah karena ada tugas melekat dari setiap anggota parlemen nanti bahwa bagaimana memperjuangkan program daerah pilihan. Oke. Jadi pada saat aku nanti dekat dengan rumah memang aku tinggalnya, bagaimanapun aku bisa mencacah dan benar-benar bisa mengerti bagaimana kebutuhan yang ada di daerah dengan baik. Karena awalnya aku nanti adalah memang bagaimana memperjuangkan program yang ada di daerah. Bagaimana aku bersinergi dengan pemerintah daerah, bagaimana mencacah kebutuhan publik. Khususnya Kabupaten Bogor dong. Pastinya iya, kan cuman aku tinggal di Cinere dari sini ya 40 menit. 40 menit lah ya, Sebentar lewat capek. arah Parung lah ya. Iya, jadi kalau nanti habis rapat di parlemen, beritanya apa yang bisa dibawa dari parlemen, yang di sini lagi punya problem apa yang bisa dijelaskan di parlemen, apapun sinerginya cepat, penyelesaiannya pun bisa cepat. Kepinginnya begitu. Seperti itu. Tapi artinya bahwa problematik yang Mas Anang tahu dari Kabupaten Bogor kan tentunya harus ada mapping. Yap. Tentu dong, tidak sebatas bahwa partai menugaskan nih. Yap. Atau juga keinginan Mas Anang untuk terjun di kompetisi di Dapil 5 ini. Tapi tentunya ada mapping yang memang sudah Mas Anang dan tim mungkin sudah tahu Kabupaten Bogor tuh kayak seperti apa, problemnya seperti apa, kelebihannya apa. Kalau bicara kelebihannya udah pasti ngomong banyaknya penduduk 7 juta itu udah luar biasa. Terus bicara keindahan alam juga luar biasa. Ngomong alamnya diolah seperti apa pun juga luar biasa. Itu satu. Kedua, kalau ngomong juga masalah infrastruktur, kalau melihat perjalanan pemerintahan yang kemarin sampai aku udah muter sampai ke daerah-daerah,
Pembangunan jalan masih belum semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan karena ini kalau menjadi kota wisata, kan banyak sekarang image-nya Bogor adalah dingin. Iya. Banyak orang ke Jakarta, dari Jakarta ke sini atau daerah manapun ke sini, kepinginnya mau senang-senang di Iya. Bogor. Artinya dia akan siap mengeluarkan uangnya untuk Kabupaten Untuk Bogor kabupaten. bersenang-senang di sini. Untuk berwisata. Ya, kalau infrastrukturnya tidak kurang atau tidak ditingkatkan terus, itu pasti akan menurunkan tensi. Itu pun menjadi common sense dari pikiran. Ngomong juga masalah pendidikan, sama Oke. hal yang sama. Jadi common sense pikirannya pasti program mengenai kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, dan ya, turunannya itu pasti masih menjadi sebuah visi misi dari setiap anggota parlemen untuk memperjuangkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Memang nomenklaturku adalah nomenklatur kreatif industri. Oke. Kalau kita bicara nomenklatur kreatif industri, aku memang dekat dengan kreatif industri, 17 subsektor dicacah, bagaimana juga ngomong UMKM anak mudanya, karena aku juga bergerak di UMKM, aku jualan kue, aku jualan sambel, aku jualan macam-macam gitu ya. Bagaimana transfer knowledge aku menjalankan itu pun menjadi nyaman. Oke. Artinya aku mencacah, setelah aku cacah, gila penduduk sebesar ini, dengan kekayaan alam yang sedemikian rupa, Oke. dengan banyaknya orang mau berdagang macam-macam, karena ini kota wisata, bagaimana nanti teman-teman ini memang bisa mendapatkan bantuan dari pusat, bagaimana banyak hal. Karena instrumen-instrumen itu ada di pusat. Cuman bagaimana apakah nyampe di Bogor yang cuma 40 menit dari Jakarta. Ini kan banyak hal yang harus dibenain Tapi bersama-sama. bukannya warga Kabupaten Bogor baik-baik saja, Mas? Kalau melihat ini baik-baik saja, kalau melihat apa yang terjadi berita-beritanya hari ini, bahwa kayak berita begini aja deh simpelnya. Bogor adalah kota, Nang, lu masuk Bogor, awas lo Nang. Apa itu? Wah itu berat banget loh. Iya. Oh inilah, ini pragmatis lah, oh itulah. Artinya, itu pun juga bagi pandangan awal masyarakat ngelihat. Kayak aku juga pandangan awal, kok masa begitu? Iya. Nggak mungkin dong, menurut saya. Berarti ada kesenjangan-kesenjangan banyak di sini, artinya. Mas Anang kesenjangan menemukan seperti apa? Ya, sedikit tidak kemarin melihat, kan aku muter kemarin, mereka merasa happy pada saat aku datang. Karena Mas Anang public figure. Sama seperti ketika Mas Anang datang ke kantor kita happy banget juga. Public figurnya itu kan aku udah punya niat. Oke. Public figurnya aku kan punya niat, bukan ujuk-ujuk public figure datang. Ada sesuatu yang Kalau mau aku nggak ada niat juga, ngapain juga keliling kan? Iya. Ngapain juga keliling? Ya aku udah nyampe di puncak enak, ya di puncak aja. Ngapain aku harus ke desa? Artinya ada message yang mau disampaikan. Setelah aku sampai di situ, aku muter, mereka baru Mas Anang. Oh, Baru Mas Anang kenapa? Aku bilang, lo kan saya baru mencalonkan, baru saya berkeinginan niat. Yang lama bagaimana? Saya baru sekarang Mas Anang punya niat disampaikan begini. Oh oke. Dan Baca ada lagi. satu warga, satu komunitas warga yang memang baru dia menyatakan baru Mas Anang datang ke sini. Iya. Artinya yang lain mana? Mungkin belum waktunya sampai mungkin. Oh, masih di belum, perjalanan. mungkin ongoing Atau proses. Mas Anang yang duluan? Itu nggak tahu ya. Itu nggak tahu. Cuman di situ yang kita bisa lihat maknanya adalah meaningnya adalah bahwa kita harus melakukan akselerasi ini. Akhirnya banyak pandangan-pandangan itu bahwa Bogor begini, Bogor begitu, Bogor begitu. Terus aku datang ke UMKM yang ada di Bogor. Yang bikin keripik, bikin apa. Mereka kesusahan pada saat dia bikin packaging, bikin apa, dia kesusahan. Pemasaran juga termasuk. Iya, susah. Masa aku harus bikin nyata ini harus ke Bandung, kalau nggak harus ke Jakarta. Loh di Bogor nggak ada. Kan sedemikian banyak, ada 718.729. UMKM. UMKM, ini kan besar aku bilang. Iya tapi nggak ada pabriknya. Tapi nggak ada ini, nggak ada itu. Itu kita ketemu asosiasi waktu itu. Kita diskusi dengan asosiasi UMKM. Oh oke. Nah itu bagian dari yang aku ingin sasar. Oh berarti benar dong. Concernnya dari salah satunya di situ. Itu salah satu concern. Bagaimana kita bisa mengencourage teman-teman itu. Ini kan kalau juga Bogor ini infrastruktur bagus, semuanya bagus.
bayanganku kalau Bogor ini akan nyaman buat orang datang, Hmm. ini akan luar biasa pendapatan daerahnya. PAD-nya ya. Pasti akan luar biasa. Tapi bicara Kabupaten Bogor, orang taunya bicara soal puncak dong. Iya, karena itu ikon. Oke. Itu nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Karena ikonnya memang itu. Gitu. Mas Anang bisa nggak membuat tidak hanya ikon Kabupaten Bogor itu tidak hanya puncak? Pastinya. Justru dengan ikon itu, pusat pikiran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu udah ke sana tuh. Udah pasti ke sana tuh pikirannya. Karena kelihatan. Tapi terus nggak kelihatan di bawah, terus gimana nasibnya? Yeah. Nah, ini yang kita harus lengkapin gitu. Tugasnya aku, tugasnya DPRD, DPR provinsi, itulah tugasnya. Bagaimana yang ini udah puncak ini udah diurus nih. Oke. Sampai sedikit ada yang jatuh sedikit di puncak aja, Udah ributnya langsung- nasional tuh. Langsung viral Tapi lah ya. yang yang di bawah bagaimana gitu. Nah, ini kita kan fungsinya melengkapi ini semuanya. Bagaimana ini menjadi pikiran bersama, menjadi gerakan bersama, bagaimana tidak hanya puncak. Oke, justru syukur Bogor punya puncak. Tapi bagaimana mengajak pikirannya ke bawah sampai potensi-potensi yang lain itu dihidupkan. Yang memang ada di bawah. Pastinya iya. Pastinya iya. Karena justru dengan adanya ikon itu, banyak orang maupun dari pulau manapun akan datang ke puncak. Tapi setelah bagaimana dia bisa melihat, wow, pembangunannya, bentuk masyarakatnya, sosialnya, apanya membaik. Mereka nggak takut untuk berbisnis di sini dong. Iya. Tidak takut dia berbisnis di sini. Wah, kayaknya menarik nih kalau gue bisnis di Bogor. Kan gitu kan? Gue sering ke Bogor, gue sering di puncak. Tapi kalau gue punya toko di Cibinong, gue punya toko di Citerep, penduduknya besar-besar. Kan nggak perlu capek-capek dia bikin. Iya. Artinya opportunity di Bogor itu sangat-sangat luas. Kalau ini luas dari jumlah penduduk dan seterusnya, bagaimana sekarang masyarakatnya punya pikiran yang sama, tercerahkan bersama. Artinya ada orang datang, dia menemukan hal yang mudah dalam bisnis di Bogor, bersosialisasi di Bogor. Kalau itu bisa berjalan, mengalami ketingkatan nanti ke depan, ini kan bukan hanya orang Jakarta yang punya kesempatan besar untuk membangun Bogor. Artinya bisa negara lain malah. Dan ngomong puncak, udah ada negara lain di sini. Betul. Udah seneng kan di sini. Tapi hanya masa negara itu doang. Negara yang lain pasti bisa dong. Yeah. Kalau kita bersama-sama, komponen tadi, itu sama-sama punya pikiran bagaimana menyamankan mereka datang ke Kabupaten Bogor. Kalau ini bersinergi bersama-sama, baik pemerintah daerah, baik kita sebagai parlemen, semuanya investasinya gampang, segala diawasinya gampang, semuanya mudah. Kan yang terjadi, orang akan, wah gue nanam di Bogor deh, toh di ke Jakarta ini. Akan jadi dibalik tuh, bukan gue tanam di Jakarta, gue di Bogor, bukan jadi dibalik tuh. Dibalik malah tanamnya di... Mendingan gue di Bogor, toh gue bisa liburan juga bersama keluarga, ya gue bisa liburan ke Jakarta. Pemikirannya dibalik seperti itu. Ya itu ikhtiarnya. Aku melihat kemampuan Bogor, Mas makanya aku Anam, milih. bicara soal jumlah penduduk dan jumlah pemilih kan memang paling besar. 3.986.000. Artinya, saya sih memandang bahwa potensi ini hanya menjadi ceruk untuk sebagian ya. Saya tidak mengatakan satu persatu orang. Menjadi ceruk hanya untuk meraup suara. Setelah itu nonsen. Artinya bahwa dari awal dari Mas Anang bicara soal program segala macam, garantinya apa? Karena pasti kan caleg lain juga seperti itu, Mas, bicaranya. Ya, aku kalau mau ngomong begitu, ini nggak bisa dibuktikan memang. Selain aku hari ini memang hadir untuk masyarakat, karena first impression-nya harus dibikin. Oke. Kayak kemarin sampelnya adalah Anang artis, keluarganya artis. Oke. UMKM Bogor hidup
Tapi kalau nyewa artis Jakarta, mahal banget. Itu simpel tuh, itu simpel. Kemarin aku bikin program, Oke. ya udah. Sekarang gue di Bogor, gue punya niatan, yuk yang cespleng dulu deh, gue bisa bantu kalian. Apa Cespleng tuh. Apa tuh yang cespleng? Barang lu mana, gue promosiin, lu bayar gue mahal nih. Lu masuk ke Instagram gue tuh mahal. Gue masukin ke Instagram gue tuh mahal. Apalagi masuk ke istri gue yang followernya 35 juta gitu. Iya. Gue baru 5 juta nih. Ah. Ini mahal. Oh iya mas, aku tahu. Mas Anang bisa promosiin itu udah untung buat kita. Yaudah, aku bikin program. Yaudah, gue datang ke satu tempat, kalian bawa barangnya, gue promosiin gratis. Itu yang tidak pakai aturan macam-macam. Oke. Langsung cesplong itu gue bantuin. Murni. Itu salah satu appreciate Mas Anang atau membantu program yang memang bicara soal UMKM. Iya, pastinya awalnya aku berniat di sini. Kalau aku dengan kemampuan yang aku punya tidak mau berjibaku, itu jadi pertanyaan. Iya. Sebenarnya lu maunya apa gitu? Lu udah punya pistol hari ini aja lu nggak gunain. Gimana kalau lu punya meriam gitu? Iya. Kapan lu gunainnya gitu? Nilai plusnya Mas Anang di situ lah ya. Ya semua orang, semua kandidat itu pasti punya nomenklatur dalam dirinya. Mana yang gua mampu untuk melakukan hal yang hari ini bisa dirasakan langsung oleh pemilih itu. Kalau yang lain modalnya logistiknya lebih besar? Terserahlah. Yang penting hari ini bahwa lu tunjukin niatan itu dengan baik. Kan perjalanan pun mau sampai mana nanti begitu, ntar apa masih ongoing proses semuanya. Tapi hari ini dulu deh ngomong presentnya gitu kayak apa hari ini. Lu mau gunain semua nggak kemampuan lu untuk tadi. Lu kan lagi ngelamar kerjaan ke sini. Ini simpelnya aku ini ngelamar kerjaan. Dan Mas Anang butuh diterima di tempat pekerjaan itu kan salah Ya satunya. kalau ngelamar tidak dikerja ngapain ngelamar ya? Jadi artinya ya aku harus melakukan usaha itu sedemikian rupa kepada publik. Gitu. Harus berani melakukan itu. Ya berat. Ya memang lu pilih kan. Mas, sebelum memilih Kabupaten Bogor, Mas Anang juga sudah melakukan survei segala macam, seberapa berat tantangannya, siapa pesaingnya segala macam. Ada berapa persen, Mas? Kalau bicara presentasi nih, Mas. Tapi tetap yakinnya pasti kan 90-100% kan untuk mengambil posisi. Semua hal itu kalau aku bilang bahwa awal modal paling besar itu adalah keyakinan diri. Oke. Pada saat keyakinan dirimu nggak ada, percuma buku itu ada di depan kamu. Percuma data itu ada di depan kamu. Tidak akan meaning apapun. Kalau dari diri kamu tidak muncul sendiri keinginan untuk itu. Artinya kalau dibalik, gue nggak usah data dah. Hari ini gue kerja buat rakyat dulu deh. Gue harus ketemu dulu, gue harus kenalan dulu, gue harus ini dulu. Capek, nggak apa-apa. Itu aja dulu. Karena data itu akan berubah lagi next dalam perjalanan. Gitu. Dari sekian banyak perjalanan Mas Anang selama 4 bulan, sudah 20 sampai 30 desa 20 udah sampai 30 muncul, ya. kecamatan kan? Kecamatan, ya. Artinya masih ada 10. Persoalan krusial yang Mas temukan paling mendasar di masyarakat selain masalah UMKM, selain masalah segala macam, apa Mas? Ya ngomong pembangunan infrastruktur juga. Infrastruktur. Aku kelihatan ya, ada di beberapa daerah nyampe capek. Padahal ada yang nggak rumit tapi jalannya nggak bagus untuk nyampe di suatu tempat yang indah. Oke. Betul. Ini kan udah pasti, ini butuh nih. Aku udah punya catatan-catatan dari jalan. Wah, besok kalau gue izin Tuhan ada, ini gue urus. Udah. Karena ini tempat bagus banget. Oke. Kalau ini nyampe ke sini, wah keren nih. Orang nggak capek nyampe situ. Tempat ini bisa disampaikan ke publik bahwa ada tempat kayak begini di Bogor. Itu pasti harus dilakuin. Bicara hari ini, Mas Anang ngelihat beberapa problem di masyarakat, beberapa problem infrastruktur. Yep. Tapi di luar dari sebelum konteks Mas Anang memutuskan untuk join bergabung di Dapil 5, seberapa dekat sih Mas Anang dengan Kabupaten Bogor atau dengan Bogor? Ya, Bogor adalah salah satu daerah liburan keluargaku. Oh gitu. Yes. Hampir setiap saat.
Pokoknya kalau kita liburan, yang paling gampang kemana? Nggak ada Villanya lagi. masih ada di puncak kan? Nggak punya Oh, villa. enggak. Nggak punya. Enggak. Kalau ngikutin Instagram kok Gua nggak punya, kepingin punya. Oh, kepingin punya. Jadi udah punya niatan kalau izin Tuhan ada pun nanti pasti aku akan bikin di sini, pasti bikin. Tapi villanya jangan yang ilegal ya Mas ya, saya pesen. Nah itu butuh bantuan tuh gimana caranya nggak dapet yang bener gitu. Nah, itu kan. Itu Jadi aku biar pasti jadi usaha. contoh juga Mas, gitu Pastinya, loh, buat pastinya. pejabat-pejabat di Jakarta kan. Pastinya karena aku bilang karena aku cinta dengan alam juga. Oke. Karena kalau kita sudah mulai dari diri kita dulu yang melakukan ketidakbenaran itu, ya pasti akan merembet kemana-mana. Dan justru itu aku merusak juga sebetulnya. Lu nggak cinta dong sebetulnya. Iya. Kalau lu cinta, lu nggak akan doing ini sebetulnya. Nggak mungkin. Itu nggak nggak masuk akal gitu Iya. jatuhnya kalau sampai nanti aku cari tanahnya yang kayak apa, berdalil bukan peruntukan ini gue bikin begini kan. Iya. Sudah. Ya masa gue mau ngerusak daerah yang sekarang ini akan menjadi tempatku untuk berjuang gitu ya. Iya. Ya nggak mungkin. Sejauh ini tidak punya niatan itu. Kan repot juga Mas nanti ditertibkan ternyata punya salah satu musisi gitu Itu kan. kan malu kan. Malu gitu kan. Malu, makanya kan kalau Inisialnya ditemenin AHA teman-teman gitu kan. ya. Dari partai pemenang pemilu Iya, gitu kan. makanya kan butuh teman-teman. Makanya silaturahmi hari ini kan penting. Oke. Pada saat aku memang sudah izin Tuhannya ada, ya aku bismillah di sini, semuanya aku akan jalanin dengan aturan yang tepat. Bicara 5 tahun ke belakang Mas Anang kan di Jember ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang 2014. lalu di Jember. Jauh banget Mas dari tempat Mas tinggal di Jember tiba-tiba ke Bogor ya karena Mas Anang merasa deket lah Jakarta dengan Bogor tapi secara historical, secara kedekatan emosional kan pasti Mas Anang lebih dekat dengan Kalau Jember. mau enak, ya aku harusnya milih Jember. Oke. Kalau mau enak, Hmm. gitu. Aku pasti aku udah punya log story dengan Ya, betul. 2014 aku punya log artinya story. peperangannya kan tidak terlalu berat lah. Iya, itu tawaran itu dikasih oleh partai sebetulnya. Eh. Partaiku nawarin, udah nang lu di situ aja pasti lu nggak. Ya kalau aku hari ini punya niatan kembali untuk berikhtiar terhadap kebijakan publik, terus aku milih tempat yang memang sejatinya hari ini aku mampu melakukan tanpa pun aku di situ. Apa meaningnya Anang ada di situ? Oh. Jadi Mas Anang lebih memilih emang yang wilayah yang nanti akan menjadi tantangan terberat lah dari sisi apapun. Iya, begitu niatannya. Makanya aku milih Kabupaten Bogor. Dan senengnya aku ya memang istriku punya sejarah di sini. Kan Sejarahnya. ibunya Santi lahir di sini. Di Bogor. Keluarga masih ada di Bogor, di kota Bogor ada. Di Kota Bogor. Ada, Artinya kedekatan itu masih tetap ada ya. masih ada. Seperti itu. Jadi ya adalah hal-hal yang memang wah di Kabupaten Bogor aja deh. Tapi memang benar-benar yang real adalah aku pernah 2014 di parlemen. Aku di parlemen sedemikian rupa bagaimana aku membawa program-program karena aku punya nomenklatur itu di pusat. Soal undang-undang Banyak hal, musik. bukan hanya itu saja. Jadi anggota parlemen itu nggak hanya masalah nomenklaturnya kan, Oke. tapi bagaimana mengurai permasalahan publik daerah pilihan tadi. Waktu aku di Jakarta, terus di Jember, setiap ada peristiwa ini di Jember, delay-nya panjang untuk menyelesaikan. Oke. Itu aku rasakan. Gitu. Susah aku untuk langsung bisa turun sedemikian cepat untuk mengatasi apa yang terjadi. Artinya dengan Mas Anang memilih Kabupaten Bogor menjadi sebuah garansi juga itu akan menjadi cepat. Insya Allah ya, karena aku pun akan cepat mendengarkan, bisa aku ngambil take action apapun yang dibutuhkan peristiwa yang ada di daerah pilihan. Karena ya meaning yang penting adalah itu sebetulnya. Karena kenapa sampai ditulis di undang-undang gitu. Oke. Bahwa anggota DPR RI salah satunya adalah memperjuangkan program daerah pilihan. Dan ini daerah pilihannya Mas Anang. Yang memilih aku di sini, gimana aku harus berjuang dengan mereka. Yang memilih Mas Anang di sini, bukan Mas Anang memilih di sini.
Apa emang partai yang memilih Mas Anang? Oh enggak, aku milih benar di Memang sini. di sini. Memang aku mau di sini. Bukan partai menyuruh aku di sini, enggak. Memang aku milih di sini. Dapil 5 Jawa Barat ada Mas Adian, Ada ada Mas Ya, Fadlizon, Fadlizon. ada sejawat juga Tommy Kurniawan, ada Tommy Kurniawan PKB. PKB. Artinya memang ceruk Ada Primus primus. dari PAN. Artinya ceruk pertarungannya atau kompetisinya cukup ketat juga di sini. Aku tidak melihat itu sebuah kompetisi ya. Hmm. Soalnya nanti kalau memang jadi semua, bagaimana kita bersinergi untuk membangun Kabupaten Bogor? Artinya peperangan Mas Anang belum sudah sampai 50% nih untuk pertarungan politik ini. Sekarang, Ya. nggak tahu survei aku nggak pernah baca. Sudah dikerahkan semua nih, belum nih? Ya, Mbak Santi belum turun juga kan? Loh, Ya. banyak potensi kan? Kalau ngomong perjuangannya, memang nanti baru tanggal 28 kita satu keluarga stay di sini. Karena itu Oke. bentuk dari niatan keluargaku support. Ah, Dan ternyata benar. Jadi keluargaku, mantuku juga. Motorik kan? Iya, semua mensupport tanggal 28 kita tinggal di Bogor, mereka mau nemenin. oke. Itu ya, insya Allah lah ikhtiar ini bisa membuahkan hasil lah. Insya Allah, insya Allah. Namanya juga ikhtiar. Iya, ikhtiar ya. Artinya bahwa ya mungkin masyarakat Bogor diuntungkan lah ya. Diuntungkan karena satu mungkin sudah mengenal cukup jauh dengan Mas Anang dan keluarga kan. Iya. Tapi artinya bahwa ketika Mas Anang misalkan ikhtiarnya direalisasikan nanti pada akhirnya misalkan bisa di DPR. Kalau nggak direalisasikan gampang juga. Ngapain Anang milih di Bogor udah dapet, Iya. dia masih aktif-aktif di Jakarta doang yang dibantu. Ini ngapain dia gitu? Iya, Kan gampang juga orang nanyanya. Tinggal di DM doang. Ah. Nah ngapain sih Mas di sini? Ini kejadian di sini masih begini kan gampang. Iya. Enak kan? Ah. Justru jadi beban publik aku malah. Tapi merasa bahwa menjadi beban nggak ketika misalkan sudah menjadi bagian dari warga Kabupaten Bogor, memperjuangkan warga Bogor, perjuangan segala sesuatu tentang warga Bogor, tapi pada akhirnya, bedanya apa nama yang lain? Nah itu yang aku takut. Makanya justru dengan adanya aku di sini diterima nanti, bagaimana aku bersinergi silaturahmi ini awal adalah bagaimana aku memahami, mengetahui dan jelas bagaimana mereka saling bersama-sama memikirkan membangun kota Bogor yang Kabupaten Bogor dengan baik. Itulah informasi dan kedekatan itu yang dibutuhkan hari ini. Oke. Supaya nanti bagaimana mengurai permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor dengan baik. Mas, jadi caleg dan Mas sebagai public figure kan Yap. maksudnya sih nggak sekedar modalnya modal populer loh. Artinya juga modal hal lain, modal logistik segala macam juga kan cukup banyak. Artinya itu menjadi pertimbangan dengan kapasitas sekitar pemilih 3 juta di 40 kecamatan. Artinya Mas Anang kan harus menyiapkan berapa ratus saksi, mungkin berapa ribu saksi gitu kan. Yep. Betul. Artinya bukan modal politiknya cukup besar untuk Kabupaten Bogor. Ya, kalau ini dilihatnya bahwa politik itu pragmatis, ya akan jadi bahasa itu. Tapi kalau ini adalah perjuangan politik yang memang benar-benar kita bergerak dengan baik bersama-sama, sebenarnya itu kan timbul sendiri dari publik. Contoh, kemarin kita udah nyampe ke tempat-tempat yang ternyata belum pernah didatengin. Oke. Itu pasti dieharder nanti jatuhnya. Wah, Mas Anang udah begini. Aha. Dia dengan sendirinya mau. Udah Mas, aku bantuin. Dan ini pemilu udah berjalan, sudah 7 presiden. Iya. Masyarakat juga udah paham. Partai pun dengan caranya sudah memahami bagaimana mengolah setiap calon legislatif. Gitu ya. Artinya bagaimana memanfaatkan semua ini dengan baik. Untuk tujuan yang baik pastinya. Gitu. Karena kalau kita tujuannya adalah membangun Indonesia for the future, banyak hal yang mau dibenahkan. Tidak hanya satu lini, tapi berbagai lini harus bisa diperbaiki bersama-sama. Ya bagiannya juga masalah bagaimana sih masyarakat tidak menjadi pragmatis. Oke. Bagaimana caranya? Makanya kalau kita membangun kedekatannya benar, insya Allah akan ada aura yang sama. Karena manusia itu getarannya sama. Gak ada yang aneh. Getarannya sama. Makanya
Eh, aku percaya dengan itu, karena aku tidak mau mendowngrade masyarakat itu. Justru aku mau ngangkat masyarakat. Karena kalau kita mendowngrade terus seperti itu, ya sudah kan jadi begitu. Apa jadinya ketika populer itu tidak ada artinya ketika Nggak dikalahkan oleh mungkin. ketika dikalahkan oleh politik uang. Gini. Itu sama dengan cerita jadi begini nih. Bahwa kebenaran akan kalah dengan kejahatan dong. Sebagian besar seperti itu. Sebagian besar. Faktanya juga harus seperti itu. Enggak juga. Saya juga. Karena aku harus yakin untuk enggak. Karena kalau itu yakinnya bahwa itu akan menang terus, ya kapan kita maju? Terus ngapain kita berpemilu lagi? Dan sana akan merubah paradigma itu. Lah kalau kita hidup itu tidak merubah paradigma itu, terus mau ngapain? Oke. Terus untuk apa? Gitu. Tapi kalangan marginal di bawah itu seringkali tidak melihat siapa yang dia pilih, tapi siapa yang memberi. Itu yang Kalau itu dipakai terus, Jangan. enggak benar. Aku cuma bilang, Iya, kalau itu dipakai terus, ya akan terus itu akan terjadi hukum norma jatuhnya. ya, jadi kebiasaan. Iya, karena kita sendiri yang sudah berpikiran itu. Ya contoh simpelnya hari ini, kalangan intelektualnya aja sudah berpikiran itu. Apalagi orang yang beda, ya, maksudnya cara berpikirnya berbeda, ya pasti kemakan dong. Yang sudah berpikir begini aja kemakan kok. Terus pertanyaannya terus timbul, ini mau dibiarin? Iya nggak apa-apa juga kalau memang mau biarin. Terus kapan mau maju? Terus kapan mau Bogor dibaik? Kan itu pilihan kembali kan. Itu pilihan kembali. Sebenarnya kita mau pilih apa? Makanya aku bilang bahwa aku pilih dengan tim, aku bilang udah turun. Persis apa yang disampaikan oleh partai. Ibu jelas ngomong PDI Perjuangan bilang, turun ke bawah temenin, langsung kamu dengerin kalau kamu perjuangkan. Itu yang meaningnya yang disampaikan. Ya aku harus lakuin itu. Dan itu sama dengan apa yang aku mau. Jadi kalau aku dibilang ini nggak sekarang, nggak apa-apa. Mungkin tahun depan, nggak juga. Ya mungkin pemilu akan datang lebih baik. Kalau nggak pemilu akan datang, mungkin pemilu akan datang. Kalau ikhtiar itu tidak dilakukan, lah terus siapa? Tapi artinya bahwa ikhtiarnya Mas Anang mungkin targetnya bisa tahun ini ya, untuk segera merubah. Karena kan dengan adanya Mas Anang di bagian dari... Apa artinya seorang Anang sendirian kalau tidak menularkan dan mengajak teman-teman yang lain? Terus apa fungsinya? Anang disuruh atau nggak disuruh, dipaksa diam atau nggak dipaksa diam, Anang tetap bergerak model itu. Sekarang tinggal orang lain pikirnya sama apa enggak? Itu kembali di situ doang Mas sebetulnya. Anang, sebentar. Mas Anang pernah dikecewakan 2010 yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. 2014 enggak? 2014. Enggak. Ketika misalkan waktu dulu ketika Di Jember gagasan aku untuk aman. ketika undang-undang musik itu kan akhirnya tidak mendapatkan respon apapun. Artinya apakah nggak khawatir ketika misalkan perjuangan Mas Anang nanti akan juga berbenturan dengan kepentingan-kepentingan? Inilah proses. Kalau kita tidak mau berproses, ya jangan berjuang. Ini salah satu. Jadi kemarin itu kan proses politik yang terjadi di parlemen. Parlemennya tidak ada masalah dengan apa yang aku usulkan. Bahwa aku mengusulkan secara pribadi bahwa tata kelola industri musik Indonesia itu nggak ada norma undang-undangnya. Yang ada kita punya hari ini adalah Undang-Undang Hak Cipta 28/2014. Okay. Terus apakah Undang-Undang Hak Cipta itu bisa ngurus detail tentang music industry? Tidak. Karena itu Undang-Undang Hak Cipta. Berarti segala penciptaan diatur oleh undang-undang itu. Okay. Secara rigid dibutuhkan undang-undang yang lebih khusus lagi. Apakah ada? Nggak ada. Untuk mengatur itu semua. Nggak ada. Nah, hari ini kan pertanyaannya adalah, apakah butuh undang-undang ataukah cukup peraturan pemerintah? Sebetulnya jawabannya yang lebih pintar adalah tidak perlu ada undang-undang. Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik. Bahwa senimannya dapat haknya dengan baik, pemerintah dapat teks dengan baik, pembisnisnya berbisnis dengan baik. Butuh undang-undang? Ya nggak perlu.
Itu sebenarnya yang benar. Kalau semuanya sesuai dengan aturan. Memang semua sama. Jadi kalau semuanya sudah aturannya masyarakat sudah benar dan berjalan sudah bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan di sila kelima, ya cukup konstitusi doang. Perlu ada undang-undang ini, nggak perlu lagi. Kenapa? Udah jalan dengan baik. Kita cuma butuh konstitusi, selesai. Tapi kalau kita melihat perjalanan Republik 78 tahun merdeka, 7 presiden, bagaimana sebetulnya nomenklatur ini dicacah? Bagaimana politik anggarannya, bagaimana politik kebijakannya? Adakah keterpihakan terhadap nomenklatur ini? Kenapa? Karena nomenklatur musik udah jelas manfaatnya jelas clear. Apalagi kalau kita bicara tentang komparasi dengan negara lain. Lo kok bisa negara lain, Korea, beda 1 hari merdeka, kok dia bisa menguasai dunia? Kita cacah habis itu. Source-nya seperti apa? Banyak mana source-nya Indonesia dengan mereka? Setelah dicacah, loh kok kayaan kita ya? Ada 1.400 suku bangsa, ada 718 bahasa aktif, gitu kan? Ada pulaunya 17.000, kebudayaannya luar biasa. Loh kok nggak bisa begitu? Ada apa dengan kita? Itu kan pertanyaannya timbul. Ini dari satu band BTS maupun Blackpink udah ngasih sekian triliun per tahun terhadap devisa negara. Untuk negara. Terus Indonesia kapan? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab oleh kita sendiri tuh. Mungkin itu akan diperjuangkan di parlemen berikutnya oleh Mas Anang. Karena itu nomenklaturku gitu. Dan Karena itu akan terus diperjuangkan itu. Pasti. Selain memperjuangkan juga Kabupaten Bogor. Pasti. Korelasinya apa antara musik dan Kabupaten Bogor yang bisa? Satu, kalau aku korelasi begitu, tetap bahwa Bogor dengan penduduk yang besar. Kalau aku bilang ada 40% anak mudanya. Kalau ini juga jadi penyanggah entertainment nanti ke depan. Sampelnya adalah kalau nanti benar IKN jadi, berarti pusat bisnis, pusat entertainment itu ada di Jakarta. Jakarta. Pertanyaannya timbul. Yang support nanti Siapa? Masa orang Jember yang jauh? Enggak dong. Setidaknya bahwa bagaimana Bogor dilihat dulu. Oh iya ya, Bogor penduduknya juga banyak anak mudanya. Kalau terampil semua, yang ngisi mana? Orang Bogor. Jadi ada artis nanti dari Jakarta atau ada artis Medan hebat, dia mau bikin konser di Jakarta, kalau menggunakan Jakarta mahal, pemain band mahal, untuk bikin sound engineer apapun semua mahal. Dari Bogor bikin mana? Oh, Bogor lebih murah. Oh ya udah, kita ambil orang Bogor. Terus penduduk besar juga. Udah deh, kita bikin konser di Bogor dulu deh. Kalau ribut di Bogor hebat, pasti ntar Jakarta gampang. Banyak alternatif yang terjadi kalau Bogornya kan nanti benar-benar jadi penyanggah kuat Jakarta. Mimpinya Mas Anang seperti apa sih? Mimpinya kalau aku bilang, kalau memang masyarakatnya tumbuh dengan baik, segalanya dengan baik, itu ke depan udah bisa nyatu tuh tanpa sadar. Orang kalau udah mau ke Bogor, ke Jakarta aja dulu deh. Kita tinggal di Jakarta, habis itu ke Bogor. Jadi Bogor tuh nanti akan, udah nyampe Jakarta, rugi nih nggak nyampe Bogor. Orang yang ke Bogor, rugi nih nggak nyampe Jakarta. Jadi ada saling... Seharusnya sih, seharusnya bayanganku... Saling keterikatan dan saling membutuhkan seperti itu. Pasti itu. Itu pasti itu terjadi. Meskipun Ya, demografinya berbeda. Berbeda. Ya kan? Makanya kalau aku kayak aku, nyari dingin, aku bisa sebetulnya ke Bandung. Oke. Tapi dengan aku bisa hari ini capek, ya udah bisa berangkat langsung dapet di puncak, tidur, seneng-seneng sampai besok cuma nyari tenang, ya udah dapat di Bogor. Pulang cepat urusannya. Ya bener-bener penyanggah nyaman gitu. Nyaman ke Bogor tuh infrastrukturnya habis mirip gitu lah. Seneng nggak? Kalau itu terbayang coba senengnya kayak apa gitu. Bogor itu disebutnya Little Bandung. Lah apalagi begitu. Jadi pengikonan publik terhadap Bogor ini kalau pada saat masyarakat sudah tahu nyampe sini, harusnya faktanya iya ya nyaman jadi Bogor. Wah kalau terjadi kan gila. Mudah-mudahan kenyamanan Mas Anang ini tidak nyaman, benar-benar nyaman, tapi tidak berbuat apa-apa ya nanti untuk Kabupaten Bogor ya.
ketika sudah di parlemen, gitu loh. Ya jangan dong. Enggak, masalahnya kalau sudah duduk di parlemen di Kabupaten Bogor, benar-benar nyaman, Mas. Makanya kan silaturahmi seperti teman-teman di media, itu kan dibutuhkan. Oke. Makanya kalau aku setiap reses, bagaimana kita tetap punya momen, punya forum tersendiri, akan jauh juga akan lebih keren, bukan hanya Anang gitu. Bagaimana bahwa setiap per 3 bulan, seluruh anggota DPR RI yang memperjuangkan Kabupaten Bogor, kita berdiskusi 3 bulan sekali aja. Oh. Kalau itu dibikin oleh Tribun, kita mau. Dengan konstituen ya, dengan Pasti masyarakat. nggak usah masyarakat. Antara Tapi kita aja. antar kita bagaimana teman-teman di parlemen memberikan raport masing-masing tentang dia nomenklaturnya di mana, nanti dia di komisi mana. Terus bagaimana kontribusi dia terhadap daerah pilihan. Kalau itu dijembrengin, itu kan keren juga. Kita tagih loh, Mas. Kalau Mas Nadi udah di parlemen 3 bulan sekali kita ngobrol. Mau, Ya. aku mau banget. Kita seperti tahu reportnya seperti apa. Mau banget. Karena itu yang dibutuhkan hari ini kalau kita punya rencana Indonesia Emas 2045. Kalau kita punya rencana yang sama. Oke. Kita bicara 2045. Ya, setidaknya kita bersama-sama menuju ke sana bareng-bareng. Nah, perangkatnya apa? Ya tadi itu bagian dari perangkat. Itu bagian dari ikhtiar. Yuk, 3 bulan sekali kita ngobrol yuk. Ayo, senang-senang. Nggak usah banyak orang, tapi 9 orang anggota DPR RI. Itu kan seru kalau diskusi. Satu merekatkan, ya. 9 kan, dapil 5 nih. 9 orang. Jadi PDIP mau ngambil 2 kursi nih ya. Kalau izin Tuhan ada. Karena harus sama Mas Adian Kalau kan. izin Nggak Tuhan mungkin ada, juga, iya. nggak mungkin juga Mas Adian bisa ngambil Iya, kan. kepingin. Ini. Aku kepingin bisa 2. Iya, Jadi memang aku hadir di sini bahwa aku melengkapi Adian. Oh, dan menjadi penyeimbang lah ya. Boleh, tapi yang pasti adalah kita harus bisa melengkapi bersama-sama. Oke. Oke, terima kasih Mas Anang Hermansyah. Sama-sama. Caleg Dapil 5 Jawa Barat. Yap. Semoga mimpi-mimpinya tercapai, Mas. Ikhtiarnya tercapai nanti di parlemen. Harus. Amin. Hukumnya wajib. Amin. Tribuners, perbincangan santai dengan Mas Anang Hermansyah, caleg PDIP dari Dapil 5 Jawa Barat Kabupaten Bogor. Tribuners bisa tahu tadi janji-janji beliau, mimpi-mimpi beliau. Kita tunggu ketika sudah di parlemen 3 bulan katanya mau ngobrol soal apapun tentang Kabupaten Bogor. Saya Widihan Aldi, terima kasih, pamit undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.